Salam, halo, perkenalkan nama saya Alvenus Febri dengan NIM E1032221019. Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Politik Indonesia untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sistem politik itu sendiri. Sistem politik adalah keseluruhan proses lembaga dan aktivitas yang mengatur bagaimana kekuasaan dalam suatu negara. Sistem politik menentukan bagaimana keputusan dibuat, siapa yang berwenang, bagaimana aspirasi masyarakat disalurkan, serta bagaimana konflik politik diselesaikan. Di Indonesia, sistem politik dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehingga bersifat demokratis, berlandaskan musyawarah, dan menjunjung hak asasi manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama sistem politik di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diwujudkan melalui pemilu dan partisipasi politik. Kedua, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang menekankan musyawarah, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, negara hukum. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai hukum yang berlaku. Keempat, pembagian kekuasaan. Kekuasaan tidak terpusat melainkan terbagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan terakhir, perlindungan HAM. Sistem politik menjamin hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, struktur lembaga-lembaga negara dalam politik Indonesia. Sistem politik Indonesia. Yang pertama, lembaga eksekutif. Di lembaga eksekutif ada presiden dan wakil presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin pelaksanaan pemerintah dan kebijakan nasional, dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun. Yang kedua, ada kementerian dan lembaga pemerintah. Di sini tugasnya membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintah, misalnya Kementerian Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Di sini ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, tugasnya adalah membuat undang-undang bersama presiden. Kedua, mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD. Tugasnya adalah mengusulkan rancangan undang-undang terkait daerah, mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tiga, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya adalah gabungan anggota DPR dan DPD, bertugas mengubah dan menetapkan undang-undang serta melantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada lembaga yudikatif. Yang di situ ada Mahkamah Agung. Tugasnya adalah mengawasi peradilan di Indonesia dan memastikan hukum diterapkan dengan benar. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan menangani perkara pembubaran partai politik. Dan juga ada Komisi Yudisial, yaitu tugasnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya, sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu terdapat banyak partai politik yang berkompetisi dalam pemilu. Partai politik berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, menyiapkan kader pemimpin, menjadi peserta pemilu legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, pemilihan umum. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Selain itu,
Ada pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan politik. Proses pengambilan kebijakan biasanya melalui tahap perumusan kebijakan oleh eksekutif atau legislatif, pembahasan dan persetujuan DPR, penetapan oleh presiden, pelaksanaan oleh lembaga pemerintah, dan pengawasan oleh DPR dan lembaga pengawas lainnya. Selanjutnya, partai politik masyarakat. Masyarakat berperan aktif yaitu tadi mengikuti pemilu, bergabung dengan organisasi masyarakat atau politik, menyampaikan aspirasi atau kritik, terlibat dalam diskusi publik, dan mengawasi jalannya pemerintah dan anggaran. Selanjutnya, tantangan dalam sistem politik Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan antar kelompok, rendahnya literasi politik sebagian masyarakat politik uang, dan yang terakhir, politisasi identitas. Upaya perbaikan dilakukan melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum, pendidikan politik, dan penguatan lembaga negara. Nah, di sini saya menarik kesimpulan, sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi berbasis Pancasila yang menjunjung kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan HAM. Struktur lembaga negara saling mendukung untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem politik nasional. Sekian video rangkuman pembelajaran mata kuliah Sistem Politik Indonesia dari saya.